Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, saya Widya Ajeng Pemila, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 PBSI UAD tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk materi membuat iklan pada kelas 12 Multimedia SMK Negeri 2 Wonosari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tarik nafas dulu. Jangan dibuang. Basir yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 MM. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat? Sudah sarapan semua? Ada yang belum? Yang belum lapar tidak? Ya, nanti makanya setelah ini selesai ya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa ya. Silakan Mas Adi memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa cukup. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Thomas, Hadir. Adi, Siap hadir. Alvin, Riza, Rizky, Hadir. Profika, Walid. Masuk semua ya hari ini ya. Untuk mengawali aktivitas agar kalian lebih semangat, cek sound dulu ya. 1, 2, 3, cek sound. Ready semua, semangat semua, mantap sekali. Agenda pembelajaran kita hari ini apa? Mempresentasikan iklan yang sudah kalian buat. Sudah jadi semua belum iklannya? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua ya? Ya, nanti kita akan mempresentasikan iklan ya yang sudah kamu buat. Nanti maju semua 2 orang. Sebelum itu saya sudah menyiapkan kuis ya dengan aplikasi Kahoot. Silakan kalian masuk ke aplikasi Kahoot melalui PC atau dengan browser di HP kalian. Ya, kita tunggu dulu. Silakan masukkan PIN-nya. Bagi siswa yang berhasil menduduki posisi 1, 2, 3 akan ada hadiah menarik untuk 28, 4 siswa lagi masih belum masuk. 3 siswa lagi, ayo segera. Ya, sudah. Sudah 32. Ini ada 5 pertanyaan dijawab dengan cepat. Siap? Mulai. Kecuali ya. Menyampaikan argumen itu ada kecuali. Yuk, next. Yang tertinggi Edo Afdani, selamat. Ayo, kalimat iklan yang efektif dan menggunakan ejaan benar. 11 detik lagi, 10, 9, 4, 3, 2, 1. Kaldu parfumnya melezatkan setiap masakan ya. Siapa yang menduduki Mas Hafid. Ya. Oke, masih ada 3 pertanyaan lagi. Ayo silakan dikejar peringkatnya. Kalimat orientasi pada iklan. Ayo siapa? Oh, Mas Hafid masih memimpin ya.
Silakan, next. Maksud take promote pada media sosial. Seseorang yang dibayar untuk mempromosikan produk pada konten media sosialnya. Menentu peringkat, ya. Yuk, next. Jalan 3, Mbak Febi. Mana Mbak Febi? Ya, cepat. Jalan 2, Mas Adi Ikhlas. Jalan pertama. Ulangi. Yang kepada Mbak Salma. Ada dia untuk Mbak Salma. Itu nanti makanya nanti ya. Sudah untuk kegiatan kuis ya, kita akan masuk ke kegiatan inti dari ini. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti pada pembelajaran hari ini, saya akan mengajukan dulu pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan sebelum kalian tampil untuk presentasi. Yang pertama, sebetulnya apa pentingnya kalian itu melakukan perancangan dalam membuat iklan? Kenapa kok Bu Guru itu tidak langsung segera buat iklan, kamu langsung membuat? Kenapa Kak harus dirancang, Bu? Kenapa kok kamu harus menuliskan langkah-langkahnya? Kemudian kamu juga kemarin saya minta untuk mendokumentasikan prosesnya. Kira-kira kenapa? Ya, Mas Arinal. Ya. Agar iklan yang dibuat lebih sistematis. Ya, lebih sistematis. Apalagi? Ya, lebih terstruktur. Maksudnya bagaimana agar iklannya sistematis? Jadi dalam proses perancangan itu ada perencanaan. Kalian merencanakan dulu mau membuat iklan apa. Kemudian kalian juga tuliskan proses-proses yang akan dilakukan. Tujuannya apa? Hasil maksimal. Iya, betul Mas Rizky. Agar hasilnya maksimal, agar proses yang dilalui itu tidak ada yang terlewat. Makanya kemarin saya minta kalian yang mendapatkan iklan audio itu menulis skripnya dulu, menyiapkan skrip atau narasi yang akan dibacakan pada saat rekaman begitu. Nah, kalian ini kan besok ketika lulus dari multimedia SMK 2, ketika kalian menjadi seorang desainer multimedia, nah mungkin kalian punya idealisme untuk membuat suatu karya multimedia. Tapi mungkin saja kalian merasa ketok iki wis apik. Pokoknya nek menurutku ya wis paling apik. Tapi belum tentu ketika dilihat orang lain. Maka perlu ada diskusi, ada kerjasama untuk saling memberikan masukan. Begitu ya. Kenapa kok iklannya itu harus dipresentasikan? Kenapa? Kenapa harus dipresentasikan? Iya, Mas siapa namanya? Mas Wisnu. Iya, agar dapat dievaluasi. Ya, apanya yang dievaluasi? Karya yang dibuat. Mungkin kalian berdua dalam kelompok itu sudah merasa wah itu mantep banget, ini sudah bagus sekali. Tapi kalau di mata masyarakat umum belum tentu. Nah makanya penting bagi kalian untuk melakukan evaluasi. Nah salah satu caranya yaitu dengan latihan di sini presentasi. Sudah siap semua untuk melaksanakan presentasi hari ini? Alur pembelajaran yang akan kita lakukan ini nanti yang pertama kalian mengecek ulang karya iklan yang sudah dibuat. Jadi nanti kalian diskusi lagi singkat saja kira-kira masih ada yang kurang atau tidak. Kemudian cek kembali juga materi presentasi yang sudah kalian unggah pada aplikasi Padlet ya. Kemudian kegiatan presentasi nanti semua anggota kelompok karena hanya 2 orang maju ya. Kalian bagi tugas, nanti kamu menyajikan apa ya.
Misalnya Fahri menyajikan apa, Aris menyajikan bagian apa, gitu ya. Kemudian setelah selesai presentasi, nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan komentar dan evaluasi ya. Jadi komentarnya ini tidak hanya kritik ya. Selama ini kita memahami kalau teman kita presentasi ya itu harus dikritik, pokoknya dicari celah kekurangannya. Jangan hanya seperti itu. Harapan saya ini nanti kalian juga bisa memberikan apresiasi kalau dirasa karya teman kalian itu memiliki keunggulan atau kelebihan ya. Kalaupun ada pertanyaan, boleh terkait teknis, boleh terkait kelengkapan struktur, kebahasaan, itu boleh kalian kritisi. Sebelumnya saya akan membagikan lembar penilaian karya iklan. Semua sudah mendapatkan lembar penilaian? Sudah. Ya, itu nanti kamu isi nama, kelas dan nomor absen kamu. Kemudian di situ sudah saya sajikan kolom pengisian penilaian. Nanti tuliskan di situ ya nama anggota kelompok yang tampil. Kemudian karya iklannya apa dituliskan. Misalnya iklan audiovisual produk kecap. Kemudian di situ tuliskan juga kelebihan dan kekurangan iklan yang kamu simak. Ya. Kelebihan dan kekurangannya boleh dari aspek apa saja. Boleh dari kebahasaan, ya, kelengkapan struktur, kemudian kejelasan informasi. Bisa juga kamu komentari dari sisi desainnya. Kalau itu berupa visual atau audiovisual, kamu tuliskan kelebihan atau kekurangannya dari sisi desain. Tentu kamu sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang desain kan? Nah, gunakan itu untuk mengkritisi karya teman kalian. Kalau misalnya berupa audio, ya kamu bisa mengomentari misalnya kualitas suaranya, ya, kejelasan intonasinya, boleh. Kualitas gambarnya, kalau itu perekaman syuting juga boleh kamu komentari. Paham ya? Oke. Ya, cek lagi targetnya. Yang penting kamu percaya diri saat menjelaskan. Tidak usah hanya membaca. Ingat ya, ini nanti kegiatannya presentasi hasil karya, bukan membacakan. Tidak usah dihafalkan seperti ini. Atau kamu masuk dari link yang saya bagikan ke Mbak Salma kemarin. Kelompok 1 sampai kelompok 17 sudah mengirimkan tempat dari semua ya. Sudah siap? Tidak usah saya tunjuk ya. Untuk yang pertama yang tampil adalah kelompok yang membuat iklan visual. Silakan. Tidak usah saya tunjuk. Silakan yang mau maju, boleh iklan komersial atau non komersial. Maju. Oh iya, Mas Barep dan Mas Desabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat sebuah iklan produk yang menawarkan jasa top up dalam sebuah game. Saat mendapatkan ide, kami membuka Instagram. Dari situ saya teruskan untuk membuat iklan perancangan. Di sini saya memikirkan format yang biasanya itu seragam dengan rasio 1:1. Nah, untuk pembuatan kita pertama-tama mencari pemetaan icon. Setelah itu kita menentukan perpaduan warna yang cocok untuk produk kita. Setelah kita menentukan, kita mengeluarkan kreativitas kita ke dalam sebuah desain. Setelah desain jadi, kita bertanda. Tiba-tiba suruh revisi karena ilegal. Kami cepat Ini proses pembuatan atau dokumentasi kita.
Apa yang sedang kamu lakukan dalam Gambar pertama lagi mengedit. Ya, Kalau ini hari yang pertama. Oke. Ini adalah hasilnya dari kami. Ya mungkin bisa dijelaskan itu ada 3 slide atau 3 tampilan iklan. Yang pertama Jadi yang pertama ini kebanyakan memuat orientasi seperti ajakan mengajar untuk berdoa. Dan kedua itu ada ini sudah ada body atau isinya dari Genesis Crystal, Blazing Welding. Nanti ada justifikasi untuk nomor atau pesan dan ada keterangan identitas. Ya, dari kami terima kasih. ya tepuk tangan. Yang mau bertanya atau memberikan komentar. ya mau tetap bisa ke sini kok. Oke, silakan Mas Reza. Kemarinnya coba Dari itu. Music Gaming Store. Terus kita ubah ke joki terus tidak diperbolehkan. Iya, kemarin mereka itu membuat jasa joki game ya. Meskipun itu hanya game, bukan ujian. Tapi bagaimanapun kalau joki itu adalah sebuah kecurangan. Bahkan saya sampai meminta kepada Mas Barep dan Mas Desaba untuk mencari di Google itu sebetulnya legal atau ilegal. Ternyata ya ilegal namanya joki. Jadi mereka akhirnya menggantinya menjadi iklan jasa top up untuk game. Itu lebih baik ya. Begitu Mas Riza. Ya, terima kasih. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan apresiasi, kritik, kurang apa. Kan kamu sudah belajar tentang komposisi warna, ya kan? Tentang template, pengaturan objek-objek dalam gambar. Nah itu silakan dikomentari. Kalian bisa tepuk tangan. Alasannya tepuk tangan apa? Nah itulah yang harus disampaikan. Ya Mas Adi, silakan. Pada pemilihan warnanya itu terlalu dominan warnanya orange. Oke. Ya, terlalu Ya kan karena untuk menarik mencolok mata langsung. Ada sebuah desain. Itu kan yang seragam kan putih biasanya. Itu kalau kombinasi dengan oranye sangat cocok. Saya biaya lah. Oke Mas Rizal. Mencolok mata kan sakit. Bagaimana seorang desainer multimedia berada di tengah-tengah agar dia juga bisa berkarya sesuai idealismenya, tapi juga karyanya diterima oleh masyarakat. Bagaimana? Disatukan warnanya. Jadi supaya konsumen sama yang buat. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan visual ya sudah satu. Sekarang kita beralih ke iklan audio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tugas yang kami kerjakan? Audio produk. Kami sepakat mengambil sebuah produk yang berkaitan dengan minuman isotonik. Struktur bagian orientasi terdapat cakapan 2 orang. Bagian tubuh iklan kami menjelaskan mengenai kandungan yang ada dalam produk kami. Justifikasi kami ada 2, yaitu lebih fresh dan dinginin dagingmu dengan sirup lemon. Kami mencari contoh iklan di media sosial sebagai gambaran mulai dari YouTube, Google hingga Instagram. Setelah itu, kami mulai mendapat ide tema yang akan kami gunakan. Kami menyusun dan membuat alur di luar ruangan sambil melihat teman-teman yang melakukan aktivitas, yaitu kelas 10 yang melakukan di rumah BK. Setelah itu, kami sepakat untuk membuat iklan yang disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari. Berikut dokumentasi saat proses editing dan perekam suara. Aplikasi apa yang kami gunakan? Kami menggunakan aplikasi ini untuk mengedit dan menggabungkan audio yang kami gunakan. Akan kami tampilkan hasil karya kami. Sel, minum dulu nih. Apaan tuh? Sirap lemon mengandung antioksidan vitamin C untuk melengkapi kebutuhan harianmu. Dikemas dengan
Shira Claim Mulai dari mengandung antioksidan vitamin C untuk melengkapi kebutuhan harianmu. Dikemas dengan kemasan yang sudah disterilisasi. Ini bagian Lebih fresh. Dingirin harimu dengan Shira Claim. bagian justifikasi. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau masukan? Dalam KBB ini tulisan sirup itu SIROP, terus itu SGIROP itu simplifikan atau benar? Ini karena ini termasuk grade mas, jadi ini tuh kita tulisannya SY, Aktif, timbal atau aktif? Iya, jadi tadi ditanya oleh Mas Iqbal, kok penulisannya kok tidak sesuai ejaan, tidak sesuai KBBI, padahal di KBBI tulisannya ejaannya SIROP, ya. Kenapa kok ini menggunakan SYIROP, Shiro? Alasannya? karena ini merupakan brand yang kita buat. Iya, merupakan brand. Jadi kalau membuat brand itu tidak harus sesuai dengan ejaan. Tapi ketika kamu mempresentasikan Shiro Lemon adalah sebuah merek minuman isotonik sirup. Tapi kalau untuk brand nggak apa-apa, sudah tidak ada aturan yang mengikat. Oke? Ada yang lain? Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visual sudah, audio sudah, ya. Sekarang giliran kelompok yang mendapatkan undian untuk membuat iklan audio visual. Kelompok 4, siap? Oke, Afrizal dan Dimas, audio visual produk. Dari tadi sudah yang pertama produk, yang komersial, yang kedua komersial juga, yang ketiga ini komersial juga. Nanti yang keempat saya harapkan yang iklan layanan masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Aditya. Nama saya Abdul Naulia. Di sini saya dengan Dimas mengambil iklan jasa layanan transportasi untuk mempromosikan sebuah transportasi yaitu bus pariwisata. Alasan kenapa saya mengambil tema dan produk tersebut adalah beberapa saran dari Mas Dimas. Saya biasa di situ dan saya harus katanya bikin yang seperti itu aja yang lebih mudah. Bisnis orang tua ada? Saya bisa mau memang saya juga bisa. Oh, kamu kalau ada yang mau pesan begitu jasa transportasi bisa lewat kamu. Oh ya, berarti ini sesuai dengan bidang yang ditekuni Mas Afrizal sehari-hari ya. Ya, bagus Mas. Lanjutkan. Untuk membuat video jasa transportasi, kami menggunakan kamera HP untuk men-shoot beberapa video dan juga aplikasi editing yang kami pakai yaitu Adobe Premiere Pro untuk mengedit. Ya. Produk jasanya apa? Belum dibacakan tadi lupa. Iklan jasa transportasi untuk PT Kupu-Kupu Ayu. Kami buatan mencari inspirasi dari YouTube dan beberapa reels IG. Yang kedua, tag video dilakukan di depan lab. Aplikasi yang digunakan ada Adobe Premiere Pro dan YouTube. Berikut adalah dokumentasi saat kami melakukan proses editing dan syuting. Untuk yang pertama, proses tag video dan kami meminta bantuan salah satu rekan untuk menjadi talent, yaitu Mbak Diva. Yang kedua adalah proses editing dan yang ketiga finishing. Ya, itu ada bonus kata hari ini. Kata hari ini sendiri tanpa kasih sekian dan terima kasih. Ya, kalian boleh berkomentar ya di bawah karya teman-teman kalian itu ya. Boleh berikan love-nya juga ya. Kembali aja. Kamu nggak tahu? Siapa video ini?
menanyakan atau mungkin memberikan kritik dan saran, saya terima, silakan. Yuk, silakan. Mungkin kritik, silakan Mas Yusuf. Mengapa teks pada proses pembuatan berwarna kuning? Karena itu kurang jelas. Oh, dari presentasinya, bukan dari iklannya. Ya. Karena menyesuaikan template. Itu kalau di layar, kalau kita lihat langsung di layar itu kontras ya, jelas. Tapi ini mungkin karena ditayangkan di proyektor, jadi karena ada cahaya juga jadi kurang jelas. Oh iya, pemilihan fontnya mungkin terlalu tipis itu ya. Meskipun ini di luar konteks produk atau iklannya nggak masalah, saya memberikan masukan. Ada yang lain? Itu ada dokumentasinya enggak yang hotel-hotel rilis itu? Yang kami ambil saat syuting hanya yang membuka dan Ya, jadi Mas Rizal ini sudah punya dokumentasi sendiri tentang bisnya ketika jalan ya. Begitu? mungkin ada yang lain? Nah, saya ada komentar. Secara umum bagus ya, kekinian dari musiknya juga bagus. Kalian sepakat itu? Saya nggak sepakat Musiknya kenapa? Berbeda selera. Oh iya, selera. Bagaimana Mas Rizky? Musiknya terlalu menggebu-gebu. Identik dengan musik-musik di base itu ya? Atau mungkin video TikTok yang base juga ada kan TikTok ya? Ada. Kalau dari saya, secara konsepnya bagus, audionya juga sudah cukup, dan informasinya yang paling utama ini sudah terangkum di sini. Dia sudah menunjukkan dalam Google Map ya, screenshot Google Map tadi saya lihat sudah ada alamatnya di mana, kemudian ratingnya juga ditunjukkan ya kan. Nah kebetulan karena Mas Rizal ini sudah sudah bergabung dalam PT Kupu-Kupu Ayu, jadi dia lebih mudah untuk mencari bahan iklannya. Nah, kebetulan seperti itu. Tapi yang terakhir tadi saya kritisi untuk justifikasinya. Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi nomor di bawah ini. Itu cepat sekali. Ya. Orang ketika membaca ini harus di-pause. Mungkin itu bisa diperlakukan versinya. Itu saja dari saya, Mas. Silakan ada tambahan. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan sekali lagi untuk sekarang giliran kalian yang membuat iklan non komersial atau iklan layanan masyarakat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai iklan visual layanan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nora Juli Adriantika, lengkap 94. Saya dari untuk pembiayanya, kebetulan kita mendapatkan iklan visual layanan masyarakat dan kita mengambil tema kenali gejala cacat perancangan. Kami mencari ide di berbagai sumber, contohnya Google, Instagram, dan lain-lain. Kemudian kedua, menentukan tema. Ketiga, proses pengeditan. Dan keempat, evaluasi. Kita membuka aplikasi Corel. Yang kedua, merancang poster sesuai tema yang ditentukan. Dan ketiga, menggabungkan elemen yang ingin digunakan. Dan yang terakhir, evaluasi. Berikut adalah foto proses dan hasilnya. Ini adalah hasil dari diskusi kita. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Pemilihan warna dan temanya sudah tepat. Oke. Pak Ria mengatakan pemilihan warnanya ya sudah tepat. Bagaimana yang lain? Menurut saya selalu mengamati lantai untuk katakan ini untuk dokumentasi sesuatu yang formal. Terlalu ramai yang bagian. Bukan template. Oh, presentasinya terlalu
tema-tema yang berwarna-warni. Ketika kita kembali ke selera mungkin ya tidak salah, tapi ketika kita memperhatikan audiensnya, nah ini kan audiensnya sudah dewasa ya Mbak, sudah kelas 12 SMK, mungkin akan lebih menarik dan teman-teman kalian itu bisa menyimaknya lebih antusias itu kalau disesuaikan dengan selera mereka, begitu. Karena bagaimanapun besok ketika kalian bekerja itu kan harus juga menyesuaikan permintaan pelanggan. Nah ini juga bisa menjadi bahan latihan, bahan masukan begitu. Karena ini audiensnya cowok-cowok ya, kebanyakan cowok begitu, mungkin bisa disesuaikan. Ya tidak harus terus gelap hitam semua begitu, tidak. Tapi akan menjadi sesuatu yang bagus atau menarik begitu apabila tadi presentasinya itu bisa memberikan warna-warna yang mungkin lebih sesuai dengan selera audiens. Ini latihan ya, nggak apa-apa. Begitu, Mas Reza. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari konsep warnanya saya sepakat dengan Mas Fahri, ini komposisinya sudah bagus. Teksnya terlalu kecil dan terlalu banyak mungkin akan membuat pembacanya sedikit malas. Oke, ya. Jadi ini konsepnya itu menggabungkan antara infografik dengan poster. Tidak salah seperti ini. Kalau ini di-share di media sosial seperti Instagram itu sudah banyak ya media-media yang menyajikan infografik. Dan ini tidak masalah. Karena membangun literasi seseorang kalau disajikan dalam bentuk artikel yang panjang itu mungkin tidak akan dibaca. Tapi kalau bentuknya seperti ini, satu halaman dalam bentuk infografik, itu orang sekali duduk begitu bisa selesai mendapatkan informasi ini. Dan ya tujuannya itu adalah mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala cacar monyet. Sudah terangkum semua dengan lengkap di sini. Tapi ada tapinya. Tujuan seorang misalnya penyuluh kesehatan atau dinas kesehatan ketika memberikan penjelasan tentang gejala suatu penyakit, apakah hanya mengimbau seseorang untuk mengenali gejalanya? Tidak. Biasanya ada imbauan apa? Kalau terkena, kalau terkena itu apa yang dilakukan? Nah itu yang belum. Di sini justifikasinya atau apa yang ingin diimbaukan kepada masyarakat itu adalah agar masyarakat mengenali gejala cacar monyet. Tapi semestinya tidak berhenti di mengenali saja. Apa langkah yang bisa ditempuh oleh masyarakat ketika mengalami gejala cacar monyet? Bisa jadi orang yang terkena ini malu, ya kan, malu terus mengurung diri di kamar malah orang mari tidak sembuh begitu. Mungkin itu secara layoutnya bisa diatur lagi ya, agar bisa ditambahkan informasi apa yang bisa dilakukan masyarakat. Ya, singkat saja misalnya kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Itu saja sudah imbauan. Mungkin bisa dilengkapi ya Mbak. Terakhir ya, satu lagi iklan layanan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil undian iklan, kami mendapatkan iklan bertemakan iklan visual layanan masyarakat. Setelah mereferensi, kami menentukan tema dengan membuat poster layanan masyarakat bahaya merokok bagi kesehatan. Dari orientasi bahaya merokok bagi kesehatan. Kemudian isinya sebagai bahaya seperti resiko stroke, penyakit hipertensi. Terus justifikasinya jangan merokok, adalah kesehatan tubuh. Belum mengalami presentasi, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya atau memberikan komentarnya. Apa memilih tema itu? Silakan. Karena mengingatkan banyak perokok aktif di Indonesia, jadi kita memilih yang merokok. Apakah kalian tidak takut akan hujatan para perokok? Tidak, kan tujuan kita kan mengedukasi.
Jadi beberapa teman saya juga ada yang merokok. Kalau ditanya atau dilarang atau diberikan penjelasan tentang budaya merokok itu mereka tidak marah. Tapi ya tetap saja. Bahkan kampanye merokok sudah dimana-mana di media itu tetap banyak yang merokok. Jadi saya sepakat dengan Mas Agus dan Mas Sandy bahwa kampanye bahaya merokok ini harus terus digaungkan, ya. Saya maksudnya sudah bagus mas, tapi mungkin lebih baik lagi kalau isi posternya isinya nggak terlalu ke samping. Terima mas. Kenapa rokok harus di menyumbang pendapatan negara paling besar. Negara kita ini negara kaya, sumbernya tidak hanya dari rokok. Nah kalau masyarakat sudah pendapatannya minim, sedikit, tambah merokok, rokok ini nyugih ke sopo. Siapa yang jadi kaya karena rokok? Repotnya pengusaha dan anak cucunya, ya kan? Kalau bawang masih dibanding rokok. Nah, makanya yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kamu boleh berkomentar di situ di bawah karya kalian, boleh memberikan love yang menurut kalian paling bagus karyanya. Ya, untuk hari ini kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, mulai dari perancangan iklan, membuat iklan sampai hari ini mempresentasikan iklan. Silakan kamu geser tabletnya ke kiri. Ya, bagaimana kesanmu setelah mengikuti pembelajaran membuat iklan? Silakan tuliskan komentar di bawahnya. Ya, seru sekali, saya suka. Ada yang mau berkomentar secara lisan? Ya, silakan. Kesannya itu kita menjadi lebih paham apa itu iklan dan bagaimana proses pembuatannya dan juga tujuan dari pembuatan iklan. Hah? Kalian jadi lebih memahami struktur iklan tidak? Ya. Tanpa kalian menghafal struktur itu, kalian langsung memahami ya seketika ketika kalian membuat iklan. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Kemudian karena ini adalah sebuah proyek ya, jadi dari hasil koreksi, hasil kritik, masukan yang kamu dapatkan ini tadi, saya harapkan menjadi bahan untuk perbaikan ya. Untuk kelompok lain yang belum maju presentasi ya, kamu bisa berdiskusi lagi untuk merevisi bersama. Kira-kira kalau kekurangannya sama dengan kelompok yang sudah maju ini tadi, apa saja diperbaiki. Begitu ya? Ada pertanyaan? Untuk mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan berdoa. Mas Adi ikhlas, silakan bisa dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran siang hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa cukup. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.